Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Umbu Marumata dengan NIM 2018-21-0217 dari kelompok 3 yang akan membahas tentang penyusunan anggaran variabel. Nah, di sini anggaran biaya variabel sendiri merupakan adalah anggaran yang berisi tentang perkiraan terperinci tentang biaya-biaya yang akan dikeluarkan perusahaan pada berbagai tingkat output tertentu. Nah, pada anggaran variabel juga merupakan biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional. Nah, tetapi dengan perubahan volume kegiatan ini tetap bersifat proporsional, sehingga secara total biaya ini berubah-ubah, tetapi secara rata-rata per unit output tidak akan berubah. Disebut anggaran variabel karena anggaran ini disusun dalam beberapa tingkat kapasitas yang tidak melainkan bersifat variabel. Nah, dengan disusunnya anggaran variabel dapat disimpulkan bahwa anggaran variabel merupakan anggaran yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan kapasitas produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Nah, semakin banyak produk atau output yang dihasilkan perusahaan, maka semakin besar pula anggaran atau biaya variabel yang akan dikeluarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan ada penambahan biaya untuk membeli bahan baku dan bahan pembantu yang diperlukan dalam proses produksi perusahaan tersebut. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sultan, NIM 2018-210343. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat anggaran variabel. Tujuan anggaran variabel. Tujuan anggaran variabel yang utama adalah menunjukkan bagaimana dan jauh mana biaya dipengaruhi oleh volume output. Hubungan antara faktor biaya dan output tersebut diwujudkan dalam anggaran variabel ini. Selanjutnya, manfaat anggaran biaya variabel. Penggunaan anggaran variabel dalam perusahaan akan mempunyai beberapa kegunaan bagi perusahaan yang bersangkutan. Beberapa manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manajemen perusahaan akan memperoleh gambaran yang lebih jelas apabila terdapat perubahan tingkat kegiatan di dalam perusahaan. Yang kedua, penyusunan anggaran perusahaan, khususnya yang menyangkut biaya tidak langsung, akan lebih mudah dilakukan. Yang ketiga, penyusunan penggunaan dana akan menjadi lebih mudah apabila perusahaan mempunyai anggaran variabel. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dayat, NIM 351. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis biaya dalam anggaran variabel itu ada 3. Yang pertama ada biaya tetap. Nah, biaya tetap ini suatu biaya atau pengeluaran bisnis yang tidak tergantung pada perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Dengan kata lain, biaya tetap ini tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kisaran tertentu. Seperti contohnya uang sewa. Nah, uang sewa gedung ini pajak biasanya mengeluarkan biaya depresiasi mesin dan asuransi yang dibayar setiap bulan atau per tahun. Dan yang kedua ada biaya variabel. Nah, biaya variabel ini biasanya diproduksi atau pengeluaran yang berubah secara proporsional dengan jumlah barang yang diproduksi. Dengan kata lain, biaya variabel ini akan meningkat dengan jumlah yang sama dengan barang yang diproduksinya. Jika jumlah unit barang yang diproduksi meningkat, maka biaya variabel juga akan diproduksinya. Jika jumlah unit barang yang diproduksinya meningkat, maka akan sebesar perubahan jumlah unit dikalikan dengan biaya variabel per satuannya. Contohnya produksi ponsel pintar. Setiap ponsel pintar atau smartphone yang diproduksi harus memiliki 1 unit LCD seharga 800.000. Ini berarti bahwa setiap 1 unit ponsel pintar yang diproduksi, biaya variabel akan naik sebesar 800.000. Jika 100 unit, maka ponsel pintar akan diproduksinya, biaya variabelnya akan menjadi 80 juta. Jika 100 unit ponsel pintar akan diproduksi, biaya variabel LCD akan menjadi 80 juta. Jika 1000 unit ponsel pintar yang diproduksi, maka biaya variabel LCD akan meningkat menjadi 800 juta. Namun sebaliknya, jika hanya 10 unit ponsel pintar maka yang berhasil diproduksi, maka biaya variabel LCD akan menjadi 8 juta saja. Dan yang terakhir ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini biaya yang jumlah totalnya berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel ini mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya seperti biaya bahan baku dan juga tenaga kerja dalam pembuatan suatu produk ialah suatu biaya variabel. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dandi Renanda Putra, NIM 2018-210387. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa informasi penting dalam menyusun anggaran variabel. Di
Di sini ada 4 poin penting dalam penyusunan anggaran variabel yang harus diperhatikan. Yang pertama, jenis biaya dihubungkan dengan tingkat output maupun tingkat kegiatan perusahaan. Yang kedua, pemilihan satuan dasar kegiatan yang tepat yang menunjukkan tingkat output atau kegiatan secara jelas. Yang ketiga, metode dalam menganalisa masing-masing elemen biaya untuk menetapkan dengan betul berapa unsur tetap dan variabelnya. Yang terakhir, ada penggunaan dan penerapan konsep anggaran variabel. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Alfiansyah, NIM 2018-210401. Di sini saya akan menjelaskan penyusunan anggaran variabel. Dalam penyusunan biaya variabel dikenal 3 macam bentuk penyajian yang dapat digunakan. Bentuk-bentuk tersebut adalah bentuk formula, bentuk tabel, dan bentuk grafis. Dari masing-masing bentuk tersebut terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga penggunaan masing-masing bentuk akan sangat tergantung pada keadaan serta keputusan dari pimpinan perusahaan yang bersangkutan. Namun, dalam perjalanannya, bentuk tabel lebih banyak dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan karena bentuk ini yang paling mudah dibaca. Yang pertama, bentuk formula. Bentuk formula atau bentuk rumus adalah cara penyajian anggaran variabel dengan memperlihatkan hubungan matematis antara jumlah biaya dengan kapasitas yang dipergunakan. Bentuk umum dari bentuk formula tersebut adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah jumlah biaya dan A adalah komponen biaya adalah komponen biaya variabel per unit, dan X adalah unit kegiatan yang dilakukan. Penyajian anggaran variabel dengan bentuk formula ini sangat singkat, namun diperlukan ketelitian dan ketekunan untuk dapat membacanya. Hal ini disebabkan oleh karena jumlah biaya yang sesungguhnya terjadi tidak disajikan secara eksplisit, melainkan harus diperhitungkan kembali berdasarkan rumus yang disajikan tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu bentuk tabel. Penyajian anggaran variabel dengan bentuk tabel lebih mudah dibaca dibandingkan dengan kedua bentuk lainnya. Setiap biaya yang timbul dalam suatu tingkat kapasitas tertentu akan diperlihatkan jumlahnya. Namun, karena semakin banyak tingkat kapasitas yang diperlihatkan, maka akan semakin banyak kolom yang harus disediakan, sehingga pada umumnya anggaran variabel dalam bentuk tabel akan disajikan dalam kelipatan kapasitas tertentu dan kisar relevan yang ada. Yang ketiga, bentuk grafis. Sesuai dengan namanya, maka anggaran variabel yang satu ini akan disajikan dengan grafik sesuai data yang ada. Anggaran variabel yang ditampilkan dengan bentuk grafik dipakai sebagai pelengkap kedua bentuk dapat digambarkan dalam bentuk grafik secara jelas antara output dengan biaya yang terjadi pada beberapa tingkat output. Di samping kemudahannya membaca anggaran variabel dengan bentuk tabel, terdapat pula kelemahannya penyajian dengan cara ini. Apabila setiap kapasitas yang ada diberikan satu kolom, maka anggaran variabel tersebut akan mempunyai kolom yang sangat banyak sehingga nantinya akan sulit dibaca. Sebaliknya, apabila kelipatan kapasitas yang disajikan terlalu besar, maka manajemen perusahaan akan kesulitan dalam mengetahui jumlah biaya ataupun pendapatan pada kapasitas yang disajikan tersebut. Oleh karena itu, dalam menentukan kelipatan kapasitas ini, manajemen perusahaan perlu mempertimbangkan kapasitas-kapasitas yang lebih sering dipergunakan di dalam perusahaan, sehingga di dalam kapasitas-kapasitas tersebut dapat diketahui besarnya pendapatan, biaya, dan keuntungan dengan mudah. Terima kasih.